Polda NTB siapkan rekonstruksi kasus pelecehan Agus Buntung. Kasus pelecehan yang melibatkan IWAS alias Agus Buntung, 21, di Mataram, NTB, memasuki babak baru. Polda NTB berencana menggelar rekonstruksi tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi pertama sudah ada versi korban, dan kita akan melakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP sesuai permintaan dari Kejaksaan, ungkap Syarif. Rekonstruksi akan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk taman dan homestay. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Joko Jumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Agus Buntung selama proses rekonstruksi. KDD akan ikut mendampingi tersangka disabilitas, kata Joko. Kombes Syarif menambahkan bahwa pihaknya memiliki fakta baru terkait kasus ini. Korban sempat merekam interaksi dengan pelaku, meskipun rekaman tersebut tidak jelas terlihat. Rekaman itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, hanya suara yang terdengar. Namun, itu sudah diuji forensik digital sebagai bukti bahwa memang ada interaksi antara tersangka dan korban, jelas Syarif. Tersangka juga diduga mengeluarkan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Beredar video Agus Buntung goda wanita di jalan. Korban pelecehan kini 15 orang. Di tengah kasus asusila yang dialami IWAS atau Agus Buntung, beredar video dan foto penyandang disabilitas itu sedang menggoda wanita ketika di jalanan. Diketahui, insiden pria difabel yang disebut meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial dan kini menjadi perbincangan publik. Pria disabilitas asal Kota Mataram inisial IWAS alias Agus diduga melakukan tindak pidana kekerasan asusila. Bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Dalam video yang beredar di media sosial Twitter, X, memperlihatkan aksi Agus tengah berboncengan motor dengan rekan laki-lakinya. Tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Agus mengenakan kemeja biru tanpa helm di belakang si pengemudi. Godaan dilayangkannya kepada perempuan yang tengah berjalan di pinggir jalan. Saat itu, Agus mengucapkan pantun, 1.2, kamu cantik aku yang punya, ucapnya. Pantun itu ia lantunkan sembari menengok si perempuan saat kendaraan melaju. Unggahan video X akun @imyourfuturewith berdurasi 11 detik telah disukai oleh 1000 akun hingga Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2024. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak sedikit warga X yang ikut berkomentar menanggapi video tersebut. Kebanyakan menyesal karena telah iba kepada sosok Agus yang merupakan disabilitas tunadaksa. Terkuak senjata Agus Buntung buat lecehkan korbannya di homestay. Pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, IWAS alias Agus Buntung, 21, disebut menggunakan jari kaki hingga gigi saat beraksi melakukan pelecehan terhadap korbannya di sebuah homestay. Direktur Reserse Kriminal Umum, Reskrium, Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat sebelumnya mengungkap kronologis pelecehan yang dilakukan Agus Buntung terhadap seorang wanita berinisial M. Peristiwa berawal saat pelaku dan korban bertemu secara tidak sengaja di teras Udayana, Kota Mataram pada tanggal 7 Oktober tahun 2024. Keduanya memang tak saling mengenal dan tak pernah bertemu sebelumnya. Saat itu, korban berada di teras Udayana sedang membuat konten untuk Instagramnya. Kemudian Agus Buntung datang dari rumah menumpang kendaraan orang lain ke lokasi. Melihat korban sedang membuat konten, Agus Buntung pun menghampirinya dan memperkenalkan diri. Keduanya pun akhirnya terlibat pembicaraan. Selanjutnya, Agus Buntung meminta kepada korban M melihat ke arah utara di mana saat itu ada pasangan yang sedang melakukan tindakan asusila di tempat tersebut.
Semerta-merta korban tanpa disadari mengungkapkan kalimat seperti saya dulu, sambil sedih dan hampir mengeluarkan air mata, kata Syarif di Mataram, Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Lantas, Agus Buntung mengajak korban menjauh ke bagian belakang teras Udayana. Di sana korban pun menceritakan kembali aib-aibnya kepada tersangka Agus Buntung. Mendengar itu, pelaku menyampaikan kepada korban bahwa korban berdosa dan perlu dibersihkan dengan cara mandi. Ini kalimat yang penting, kalau tidak, aib kamu nanti akan saya buka dan saya sampaikan ke orang tua kamu, kata Syarif menirukan kalimat tersangka. Syarif mengatakan, karena kalimat ancaman tersebut korban terpaksa menuruti apa kemauan tersangka. Berangkatlah keduanya ke salah satu homestay dengan kendaraan korban. Memang kendaraan yang digunakan adalah kendaraan korban, karena memang pelaku tidak membawa kendaraan. Tetapi yang mengarahkan ke homestay itu adalah si pelaku, kata Syarif. Pada saat tiba di homestay, korban melihat ada penjaga homestay dan korban ketakutan. Ia mengira penjaga homestay itu kerjasama dengan si pelaku. Sesampai di kamar nomor 6 saat itu korban masih menolak, tapi tersangka kembali mengancam akan membuka aib korban. Disuruh juga membuka baju. Yang membuka baju pelaku adalah korban karena diancam dengan kalimat itu lagi, kata Syarif. Syarif menyebutkan, korban saat itu menggunakan bawahan rok dan legging. Yang membuka rok memang korban. Setelah dibuka rok yang membuka legging dan CD si korban adalah pelaku sendiri, dengan menggunakan jari kakinya. Setelah itu terjadilah pelecehan seksual, kata Syarif. Sementara itu, pendamping korban, Andre Saputra mengungkap Agus menakuti korbannya ketika hendak berteriak. Agus berucap apabila suara teriakan korban terdengar maka keduanya bakal dinikahkan warga. Pada saat itu, Agus sudah bisa melucuti pakaian korban dengan kakinya. Pelaku pakaiannya dibukakan korban, legging dibuka pelaku, bukan korban. Caranya pelaku menggunakan jari kakinya, kata Andre. Korban sempat berupaya untuk memberontak. Korban didorong oleh pelaku sehingga korban terbaring di kasur. Setelah itu korban menolak dengan gestur mengarahkan kaki korban ke badan pelaku, kayak menendang. Dia menolak untuk disentuh badannya, ujar Andre. Kendati sudah melawan sekuat tenaga, korban mengaku tak berdaya karena pelaku terus mengancam. Pada saat itulah Agus disebut mengucapkan jampi-jampi. Korban menoleh ke arah kanan. Setelah korban menoleh, korban mendengar pelaku membaca sebuah jampi-jampi atau mantra. Kemudian, korban melawan